Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan drama Denada dan juga putra kandungnya Reza Rizky. Ini sepertinya bukan cuma mewakili kedua individu tersebut, tetapi juga adalah mewakili keluarga besar versinya masing-masing. Kenapa? Ada keterangan terbaru dari manajer Denada, Risna Oris, yang mengatakan bahwa Denada itu saat ini sedang berada di Singapura, tapi dia pengen banget ketemu sama Reza Rizky, bahkan dikatakan sudah di chat dan mau ngajak ketemu. Dan kenapa dia di Singapura? Dikatakan bahwa ini juga bertepatan dengan agenda check up untuk sang putri terkait dengan kesehatan, plus juga dia pengen menyampaikan terkait tentang keberadaan kakaknya Reza Rizky ke putrinya yang selama ini juga katanya belum tahu begitu. Dia pengen ngomong dari hati ke hati terkait Reza ini, karena kan pemberitaannya luar biasa sebegitu masifnya, putrinya juga sudah remaja, pasti sudah mengetahui apa yang sedang terjadi, karena kan pasti ada sosial media dan sebagainya, nggak mungkin lah kalau sang putri nggak tahu. Jadi dibawa ke Singapura, pengen ngobrol dari hati terkait dengan hal tersebut. Dan dikatakan juga konsultasi ke notaris itu adalah salah satu bukti menurut Risna Oris, manajernya, sebagai bentuk adalah persiapan untuk kedua buah hatinya. Nggak tahu sih, kan disebutkan cuma anaknya. Kita nggak tahu apakah anaknya itu reverse-nya kedua-duanya atau cuma salah satunya aja. Konsultasi untuk masalah ahli waris dan sejenisnya. Mudah-mudahan lah ya, ini menjadi salah satu titik baiknya. Karena konsultasi tersebut bisa dua interpretasi, pengen melindungi hartanya Denada agar tidak jatuh ke Reza, atau justru pengen membagi keduanya biar clear. Kan masih bisa multi interpretasi. Katanya Denada tuh pengen banget ketemu dan juga pengen peluk Reza Rizky. Ini aneh menurut aku. Reza juga sama, dia bilang pengen ketemu dengan ibunya, pengen cium kakinya. Kedua belah pihak pengen ketemu sama-sama, disampaikan di media. Tapi kok nggak ketemu-ketemu? Apa yang terjadi? Apakah ada batasan di sini yang ngebuat mereka tidak bisa leluasa sebagai ibu dan anak? Apakah keluarga Denada, keluarga besarnya, masih merasa kecewa dengan keluarga dari Reza Rizky yang kesannya kayak memanfaatkan doang gitu masalah materi. Apa yang maksudnya materi? Ada salah satu statement disampaikan dari Enrico Tambunan waktu diwawancara di Trans TV terkait dengan isu yang disampaikan katanya nggak terima kalau almarhumah ibunya Emilia Contessa itu dijelek-jelekan oleh keluarganya Reza Rizky. Dia bilang begini katanya, saya tuh simpan loh HP-nya mama, ditunjukin begitu loh. Di HP-nya mama ini saya baca semua chat-chatnya, ada chat-chat ke adik-adiknya mama yang minta ditransfer kiriman bulanannya, jangan lupa ya. Termasuk juga dugaannya versi dari Enrico adalah merujuk kepada ya ibundanya dan juga ayahanda yang mengasuh Reza Rizky dari kecil. Mengarahnya ke sana begitu. Oke, coba kita simak salah satu cuplikannya pada saat wawancara di Trans TV berikut ini teman-teman. Sekarang, saya ini ada handphonenya mama saya di sini, ya. Dan saya sendiri sudah baca chat-chatnya sama adik-adiknya, termasuk juga sama tante Ratih juga. Jadi saya bisa lihat sendiri bagaimana mama saya ada chatnya yang bilang katanya kirimannya jangan lupa, kiriman bulanannya, transferannya jangan lupa. Jadi untuk siapa yang minta kiriman jangan lupa tuh dari siapa? Adik-adiknya semua, adik-adiknya semua, ada banyak keluarga dan adik-adik. Waktu hostnya ya di program Rumpi ini tanya, yang ngechat tersebut siapa yang minta kiriman? Terus dikatakan dari Enrico, adik-adik semuanya. Jadi tidak mau spesifik ke Ibu Rati atau Om Dino yang disebutkan di sini, tapi mau ke semuanya. Ini aku juga penasaran ya, kalau ini betul, ada bukti-bukti transferan kiriman tersebut, apakah ini akan menjadi salah satu dasar dari pihak Denada nanti dalam persidangan perdata? Karena kan sidangnya terus berlanjut teman-teman untuk perdata tersebut, di mana tuntutan untuk Denada adalah 7 miliar rupiah yang terdiri dari 2 miliar katanya kerugian secara material dan 5 miliar yang imaterial. Apakah ini ngebuat mereka yakin dan percaya diri? Kami tidak pernah menelantarkan Reza Rizky gitu loh. Walaupun memang belum ada pengakuan secara publik, tapi secara materi kami terus memberikan bantuan tersebut. Bahkan ada beberapa bukti yang ditunjukkan, misalnya adalah kayak rumah ya,
rumah ini kan yang pavilion teman-teman. Ada salah satu chattingannya, kita akan bahas dari dua belah pihak ya. Ini chattingannya menurut Riko adalah dari ibundanya yang sudah berpulang 2 Oktober 2023 forwarded ya, dikirim ulang gitu. Ngapain itu? Kerja kelompok di kamar dia, bikin makalah bareng. 8 orang kayak cendol. Begitu pada pulang semua dibersihkan, kamar mandi disikat, diobatin, spray diganti. Berarti kalau ini 2 Oktober 2023, Reza Rizky sekarang usianya kan 24 tahun ya di 2026 ini. Jadi 24 dikurangin 3 tahun, berarti usia dia 21 tahun. Berarti pada saat itu dia sedang kuliah dong, karena 21 tahun kan pada umumnya sedang kuliah, dan Reza Rizky mengaku kuliah dia putus di semester 4. Oke, jadi kalau aku lihat dari kondisi tempat tinggalnya ini, memang ini mirip dengan pavilion yang ditunjukkan oleh versinya Reza Rizky. Kuasa hukumnya menunjukkan kondisi pavilionnya seperti apa. Memang kos-kosannya mirip kos-kosan ya pavilionnya, dan ada AC-nya, ada juga kamar mandi di ujungnya, ada kasurnya. Cukup oke, cuma memang tidak yang kayak apartemen yang one bedroom gitu loh. Ada ruang tidurnya sendiri, ruang tamu sendiri. Jadi satu kayak kos-kosan begitu. Relatif cukup besar, cuma memang tiap orang punya interpretasi yang berbeda-beda. Masa anak artis tinggalnya tempat ini. Cuman di foto-foto yang terbaru yang aku lihat di sini dari video yang diduga adalah tempat tinggalnya Reza Rizky ya di Banyuwangi tersebut, tidak ada kelihatan AC-nya gitu loh. Apakah AC-nya sudah dicopot dan sebagainya? I don't know. Cuma dari sini menunjukkan bahwa ya almarhumah Emilia Contessa nggak begitu aja menelantarkan versi dari Enrico Tambunan. Ada uang yang diberikan untuk Reza Rizky, bukan cuma untuk dia, tapi juga untuk keponakan-keponakan yang lain, dan juga adik-adiknya, begitu loh. Saya itu diminta speak up sama keluarga besar Hasan Ali, yang merupakan adalah papa dari mama saya, begitu loh. Mama itulah yang menopang ekonomi keluarga, tapi kok malah digambarkan orang yang sangat jahat sekali. Awal masalah memang cuma mobil katanya, karena kan mobil tersebut uangnya katanya itu cuma minta uang buat nyicil mobil Avanza menurut Ibu Rati. Menurut Enrico nggak cuma mobil kok, tapi juga minta uang bayar listrik dan uang yang lain-lain. Saat itu saya bilang ke dia begini, Mbak Denada juga baru pinjam uang ke aku, kayaknya dia lagi nggak punya uang. Muhammad adalah adik sambungnya juga mengatakan, adik sambung Denada, bahwa dia juga ngaku lagi kesulitan ngebayar uang cicilan mobil yang dipakai oleh Reza Rizky, mobil Avanza tersebut. Nah, Tante Rati bilang katanya kirim uangnya atau saya viralkan. Dan respon dari Enrico bilangnya begini, ya kita kan bukan keluarganya Kim Kardashian gitu loh, bukan ngomong pejabat katanya. Ya silakan diviralkan aja. Dipikirnya yang diviralkan tuh adalah terkait dengan tidak mau memberikan bantuan uang begitu loh. Tapi ternyata yang diviralkan adalah terkait dengan statusnya Reza Rizky yang merupakan anak kandung dari Denada begitu loh. Nah kalau soal mobil, dia punya bukti katanya. Mobil Brio yang pertama kali itu diberikan waktu Reza itu kayaknya lulus SMP atau lulus SMA, pokoknya dia belum ada 18 tahun, yang itu menjadi alasan kenapa atas namanya bukan atas nama Reza, tapi atas nama Muhammad, karena kan belum boleh kalau ada anak yang usianya belum 18 tahun sudah punya mobil begitu loh. Jadi itu adalah menjadi alasannya. Coba nih salah satu cuplikannya, ini yang disampaikan oleh Enrico Tambunan teman-teman. Diberikan oleh Mbak Dina kepada Reza pada waktu dia kurang lebih SMP atau SMA atau baru lulus SMP gitu ya. Oleh sebab itu makanya kalau misalnya aku ada dengar orang yang ngomong, oh kalau misalnya dikasih ke Reza berarti BPKB atas sama Reza. Ya sepengetahuan saya sih kalau di Indonesia kalau misalnya belum 17 nggak bisa punya nama. Nah kalau aku lihat sih ya, kalau seandainya betul bahwa yang memberikan mobil pertama kali berarti mobil yang Brio ya, karena kan yang terakhir yang jadi masalah adalah Avanza gitu. Itu kayak sebagai bentuk kompensasi kayak Denada ngerasa bersalah gitu ya, karena belum mengakui putranya secara terbuka gitu. Kalau itu sih udah banyak bukti menunjukkan bahwa memang mengarah ke sana. Dia kayak ngasih kompensasi, ngerasa
kayaknya pengen memberikan kasih sayang gitu loh. Kan yang pertama kali memberikan mobil Brio itu kan kalau dari versinya Bu Rati adalah dari almarhumah ibundanya Denada yang nawarin, kamu mau mobil nggak gitu loh, dikasih bayarin DP berapa puluh juta gitu, tapi sisanya kamu yang ngebayar ya buat cicilannya begitu. Oke, dan ternyata setelah dijual mobil Brio tersebut juga sama menurut Ibu Rati karena ditawari mau ganti mobil nggak begitu. Sebenarnya itu adalah bentuk kayak kasih sayang kan ya. Aku lihatnya di situ dan dikatakan bahwa nggak kasih sayang banget kok yes, kata Ibu Rati dari uang penjualan mobil yang pertama Brio yang hampir 100 juta, ternyata yang cuma di DP kan hanya 20 juta. Sisanya saya yang ngebayarin gitu loh. Nah ini dibantah oleh pihaknya Enrico, nggak betul, Muhammad juga mengatakan nggak betul 20 juta DP-nya, tapi katanya 100 juta sekian. Ini pun juga dibuktikan katanya ada berkas-berkas dalam surat-surat kontrak untuk leasingnya tersebut, angkanya 100 jutaan, yes, bukan 20 juta. Ya, masyarakat juga menilai, masa sih 100 jutaan harus cicilannya 4 juta, emang harga mobil Avanza-nya berapa? Apakah itu adalah bonus di awal atau diskon di awal yang dimasukkan ke dalam DP tersebut? Ini adalah data-data yang kita lihat di dalam spesifiknya. Makanya aku lihat sekarang kok kayaknya tim dari Denada fokus mau membawa ini ke kasus hukum karena mereka yakin udah punya bukti-bukti bahwa tidak pernah menelantarkan, masih terus memberikan kiriman uang ke keluarganya Reza Rizky, yang dimaksudkan ke sini adalah Ibu Rati dan juga Om Dino gitu. Oke, ini semua dua belah pihak punya alibinya masing-masing, dan Enrico menunjukkan juga katanya bahwa 24 Desember 2024 di postingan Instagramnya itu ada foto-foto Reza lagi jalan-jalan ke luar negeri. Tapi Reza kelihatan masih kecil sekali ya. Itu kan di postingnya 2024. Ini kan 2026, mungkin itu fotonya nggak actual time. Mungkin jalan-jalannya waktu Reza mungkin masih usia belasan tahun, dan dipostingnya baru sekian tahun kemudian. Tapi itu menunjukkan bahwa Reza juga dibawa ke luar negeri loh. Keluar negerinya juga bukan di ASEAN gitu loh. Bukan cuma ke Malaysia, tapi ke Australia gitu, butuh visa, ngurus sebagainya begitu. Jadi ada sesuatu hal yang sepertinya masih belum disampaikan oleh pihak Reza Rizky secara utuh. Begitupun juga sama, timnya dari keluarga Denada sepertinya belum menyampaikan secara utuh. Masih ada bagian-bagian yang sepertinya masyarakat akan terkejut. Kalau aku lihat di sini, sepertinya Denada juga mempertimbangkan pihak ketiga, which is adalah ayah biologis Reza Rizky, yang suka tidak suka nanti akan kebawa-bawa dalam permasalahan ini. Dan sepertinya juga Reza Rizky tidak akan cukup hanya mendapatkan pengakuan dari sang ibunda, tapi juga mau ke sang ayah biologis. Bukan cuma pengakuan sepertinya, tapi dugaannya versi dari mereka pengen juga mendapatkan uang. Kalau dari Denada katanya 7 miliar, kita nggak tahu dari ayah nanti mungkin ada perdata yang akan dituntut. Ya Allah walam, waktu yang akan menunjukkan semua itu. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anggesa Asmara. Sampai jumpa.